Selamat siang. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di hasil pengamatan saya, khususnya di NKRI ini. Dalam hal ini yang saya amati, yaitu kejadian Brigadir J yang sedang marak diperbincangkan di NKRI, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Saya melihat dalam perjalanan untuk mengamati, ada yang satu saya ambil, yaitu bahwa memang kenapa kasus Brigadir J ini begitu marak diperbincangkan di Indonesia. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ini intern institusi di dalamnya, dalam hal ini Polri. Bagaimana caranya supaya tidak terlalu heboh di dalam berita-berita di medsos masalah kasus ini, karena ini menyangkut dalamnya itu institusi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagaimana caranya sebenarnya hal ini supaya tidak bisa terlalu heboh di dalam pemberitaan? Saya kira itu Polri lebih tahu dalam hal ini, karena institusi Polri ini, kalau saya melihat, dia memang di bawah, kalau status dalam penilaian saya di NKRI itu yang lebih tinggi Presiden. Presiden ini termasuk tinggi di dalam kewilayahan yang disebut kedaulatan, sama dengan TNI. Derajat kedaulatan itu ada di dalam tubuh TNI. Tentunya saya belum mengetahui persis kalau Polri ini. Itu yang saya perlu pelajari sampai saat ini, bagaimana sebenarnya Polri ini. Menurut saya, kejadian kasus Brigadir J ini sebenarnya ini kelalaian dari institusi itu sendiri, kelalaian. Jadi harus memang betul-betul kalau institusi negara itu penting dalam suatu negara, harus dijaga benar bahwa institusi tersebut berkepentingan di suatu negara. Dan juga sebenarnya kejadian ini sebenarnya kalau menurut saya ini hanya emosi yang tiba-tiba dan faktor pekerjaan yang menyebabkan sampai terjadi begini. Coba seandainya, inilah ibu-ibu, sebenarnya ibu-ibu, kalau melihat suaminya itu lagi capek, pulang tugas dari mana, jangan langsung berteriak-teriak, laporan. Akhirnya suami yang lagi capek memikirkan tugas, memikirkan suatu pekerjaan, naik tensi. Apalagi umur-umur di atas 40-an, masalah tensi ini memang bisa berpengaruh dalam emosional seseorang. Dan tentunya begitu juga yang menerima laporan sebagai suami. Suami ini kan ya boleh dikata Polri dan mempunyai jabatan tinggi. Jangan juga langsung menerima laporan itu dengan emosi. Saya kira selaku pimpinan, kalau dia menerima laporan itu dipelajari, diidentifikasi, dipanggil, kalau perlu panggil secara pribadi, omong dalam ruangan. Kalau menurut saya, apalagi seorang Polri itu pemimpin dalam suatu masyarakat, dia tahu apa yang harus berbuat, apa yang harus dilakukan. Dan tentunya juga ini kepada ibu-ibu,
Kalau lihat suami lagi capek pulang kerja, jangan melapor pada saat tersebut. Dilihat, oh raut wajah suami saya ini lagi begini, lagi punya apa masalah mungkin masalah pribadi atau di kantor. Jangan langsung melapor, tapi dilihat dulu situasi. Apa suami saya ini sudah tenang-tenang atau bagaimana? Sebenarnya itu yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan. Sampai terjadi masalah ini dari Sabang sampai Merauke heboh dengan kasus J. Berikut penyelesaian kasus. Kalau menurut saya, sidang yang menjatuhkan Bapak FS ini diberhentikan dengan tidak hormat. Dilihat dulu keberadaannya, apakah itu surat permohonannya yang terdahulu sebelum terjadi kasus ini sudah diproses atau belum. Itu dulu yang perlu dilihat kalau menurut saya. Makanya wajar saja kalau memang naik banding dalam hal ini. Apakah itu kejadian sudah terjadi baru melakukan permohonan, atau sebelum kejadian terjadi sudah dilakukan permohonan pengunduran diri dari tubuh Polri. Jadi itu yang perlu diperhatikan dulu. Dan juga saya menyampaikan dalam hal ini sesuai pengamatan saya, kalau memang benar-benar saat sekarang ini kita, khususnya orang yang beragama, khususnya yang beragama Kristen, kita harus berbuat dalam penyampaian yang disampaikan oleh firman Tuhan saja. Tidak perlu kita mendengar orang lain. Atau ya dengarlah pengkhotbah atau gembala atau pendeta, boleh didengar. Tapi kalau menurut saya, kita harus sesuai dengan firman saya dulu, supaya kita bisa berbuah roh. Buah roh itu apa saja? Kasih, kelembutan, banyak dalam buah roh itu. Yang berbuah roh itu ya pasti baik dalam kehidupan. Dan harus melihat juga di dalam itu kita harus melaksanakan kasih, bersyukur di dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan setelah kita mempunyai uang banyak sudah lupa Tuhan. Sedang Tuhan dilupa, apalagi manusia. Jadi semua serba lupa di situ yang ada. Perlu saya sampaikan hal ini supaya kita sama-sama bisa menanggapi dengan positif kasus ini. Seperti saya pernah mendengar itu dari mana itu ya, di Amerika. Saya pernah mendengar di Amerika itu ada di situ, memang bukan juga pendeta tapi ya memang manusia biasa juga dia itu. Dia pernah menyebutkan, saya ingat betul itu, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 yang kalau tidak salah bunyinya itu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan, hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu saya ingat betul tuh, di Amerika itu pernah saya dengar itu kalimat itu. Tapi itu bukan dari pendeta, dari teman biasa saja. Kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan dalam pengamatan saya, agar menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita melangkahkan kaki kita, selalu siap untuk Tuhan terutama. Baru kepada orang lain, kepada masyarakat, dan kepada makhluk hidup lainnya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe video saya. Terima kasih. Salam hormat NKRI.